Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan pagi ini yaitu mapel fikih adalah pertemuan terakhir, yaitu nanti tayangnya tanggal 26 April. Oleh karena itu, di mana pada saat itu kita akan melaksanakan masih puasa, oleh karena itu tetap tidak mengurangi semangat kalian untuk bisa belajar dengan maksimal tanpa menyampaikan niat ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu pada pertemuan hari ini kita mulai dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selama pembelajaran kita senantiasa diberikan perlindungan, diberikan kemudahan dalam mempelajari, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapat keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pagi hari ini, mapel fikih adalah mengenai binatang halal dan binatang yang haram. Karena pada pertemuan sebelumnya, Bu Yani sudah menjelaskan mengenai makanan dan minuman yang halal. Untuk pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir, oleh karena itu untuk materi hari ini nanti soalnya ada beberapa soal yang harus kalian baca, dan tidak lepas dari itu jika kalian mengerjakan sebelumnya sudah melihat saya telah menjelaskannya di sini, insya Allah akan bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam soal tersebut. Baik, untuk pertemuan hari ini adalah mengenai binatang halal dan binatang yang haram. Binatang halal haram. Adapun IPK-nya, IPK itu adalah indikator kompetensi pembelajaran. Oleh karena itu saya akan buat reng-rengan IPK yang binatang halal dulu. Oke, untuk IPK binatang halal itu ada dua. Yang nomor satu mengenai pengertian apa sih itu binatang halal. Kalau minggu yang lalu halal itu sendiri adalah dibolehkan. Berarti kalau pengertian binatang halal artinya adalah binatang itu boleh dikonsumsi atau dimakan oleh umat Islam. Karena jelas diterangkan atau dijelaskan dalam Al-Quran atau syariat Islam, Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu untuk masuk IPK yang nomor 2 ini mengenai jenis binatang halal. Binatang itu di sini ada yang hidup di dua tempat. Satu di air, baik itu air laut maupun air tawar. Yang kedua, binatang itu hidupnya di darat. Oke, satu persatu. Sekarang binatang yang hidup di laut atau air tawar. Di dalam buku kalian, di buku itu sudah ada mengenai keterangan di situ binatang laut itu hukumnya boleh dikonsumsi atau boleh dimakan. Dijelaskan di halaman 48 bahwa semua binatang laut itu baik itu masih hidup maupun sudah mati itu hukumnya halal dimakan, kecuali binatang laut itu ada yang mengandung racun, maka jelas jangan dimakan karena itu membahayakan bagi kesehatan. Kalau sudah mengenai kecuali atau tidak boleh dimakan alasan tertentu karena membahayakan, maka tidak boleh dimakan. Jadi saya ulang, binatang laut itu hukumnya halal baik itu dalam keadaan hidup maupun sudah mati atau bangkai. Karena dijelaskan dalam hadis lain ada dua bangkai yang halal dimakan, yaitu bangkai ikan. Kalau kita beli di pasar itu kita lihat binatangnya sudah tidak lagi hidup, artinya sudah menjadi bangkai, itu tetap hukumnya halal. Karena di sini semua binatang yang hidup di laut
atau air tawar itu hukumnya halal. Gitu ya. Dalilnya mengenai bahwa makanan atau mungkin hewan yang hidup di laut itu halal. Di situ dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96 yang bacaannya yang di situ adalah di buku kalian halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum, dihalalkan lakum bagi kamu. Syaidul bahri. Syaidul bahri itu adalah binatang buruan laut. Wa ta'amuhu, dan makanan yang berasal dari laut. Mata'al lakum, sebagai makanan yang lezat bagimu. Walisayyarah, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Di sini kata-kata yang harus kamu garis bawahi adalah syaidul bahri. Syaidul bahri itu artinya adalah binatang buruan laut. Jadi semua hewan yang ada di laut itu hukumnya boleh dimakan kecuali yang mengandung racun, jelas dilarang untuk dikonsumsi. Oke, saya ingatkan lagi dari surat Al-Maidah ayat 96 tadi, di buku kalian yang kamu garis bawahi adalah kata-kata syaidul bahri. Syaidul bahri itu artinya apa? Binatang buruan laut. Itu yang menjelaskan kalau semua yang ada di laut, baik itu hidup maupun sudah menjadi bangkai, di sini adalah halal hukumnya dimakan. Karena sudah ada kata-kata ukhilla lakum, dihalalkan. Ini yang mengatakan di Quran ada semua yang hidup di laut itu adalah halal kecuali yang membawa madarat itu tidak boleh. Sekarang yang dari hadis yang mengatakan, yang menjelaskan kalau hewan laut atau binatang laut itu halal, di sini di dalam hadis adalah ukhilla lana maitatani, dihalalkan bagi kita adalah 2 bangkai, maitatani 2 bangkai, wadamani dan 2 darah. Sekarang kita masih melanjutkan yang pertama tadi, maitatani 2 bangkai itu apa? As-samak, samak itu ikan. Wal jarad dan belalang. Jadi ikan dan belalang itu adalah 2 bangkai ini boleh atau halal dimakan. Wadamani dan 2 darah, adapun 2 darah yang boleh dihalalkan atau boleh dimakan adalah fatihal. Fatihal itu adalah hati, wal kabid itu adalah limpa. Jadi semua fatihal dan kabid itu manggone, tempatnya mereka itu di dalam tubuh binatang itu, maka karena letaknya di dalam tubuhnya maka hukumnya halal. Tapi sebelumnya binatangnya disembelih dulu dengan membaca bismillah. Tapi yang tidak boleh itu darah yang mengalir ketika kita menyembelih terus dimasak. Nah itu yang tidak boleh. Kalau di dalam tubuh seperti tadi hati dan limpa itu hukumnya halal. Ya, saya ulang. Ukhillat lana maitatani, ada 2 bangkai yang dihalalkan bagi kita, yaitu as-samak, ikan, al-jarad dan belalang. Ikan dan belalang hukumnya ada halal. Ya, di sini adalah 2 bangkai itu halal dimakan. Kita masuk ke binatang yang halal tapi hidupnya di darat. Nah, ini banyak sekali. Sudah kalian lihat di sekitar kalian, banyak kita temui, baik itu binatang jenisnya ternak itu seperti apa, kerbau itu halal, sapi, terus kambing, apalagi domba, rusa itu halal. Yang menyatakan kalau binatang ternak itu halal mana, di sini di bawahnya kamu lihat buku kalian adalah ukhillat lakum bahimatul an'am. Kamu harus bawahi bahimatul an'am. Bahimatul an'am adalah binatang ternak. Ya, ukhillat lakum dihalalkan bagi kamu. Bahimatul an'am adalah binatang ternak yang meliputi tadi ada kerbau, ada sapi, ada kambing, ada rusa, domba, itu tadi halal dimakan. Ya, kamu harus bawahi ya. Bahimatul an'am artinya binatang ternak itu boleh yang saya sebutkan tadi. Yang kedua jenisnya adalah binatang jenis unggas. Jenis unggas ini juga kita banyak temui di sekitar kita. Ada ayam, ada bebek, ya itu ya, ada entok.
ada itik ya, itik itu pada bebek ya, ayam, bebek, entok seperti itu. Itu hukumnya halal. Pernah di sini diceritakan dalam hadis ya, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Nabi ya'kulu dajajan. Saya pernah melihat Rasulullah itu makan ayam. Berarti ayam di sini hukumnya adalah halal. Dajajan, kamu garis bawahi. Dajajan itu artinya ayam. Saya ulang, binatang yang halal yang hidup di darat tadi adalah binatang jenis ternak, ada kerbau, sapi, tadi ya. Yang jenisnya lebih kecil lagi ya, jenis unggas tadi ada ayam, bebek, entok seperti itu. Itu halal. Yang ketiga adalah kuda. Kuda ini juga hukumnya halal. Kuda itu bahasa Arabnya apa? Farosan. Farosan itu artinya kuda. Ya, di buku kalian sudah ada kata-kata farosan, kamu garis bawahi. Farosan itu artinya kuda. Dan kuda hukumnya halal. Ya, mana kita lihat dulu dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Asma binti Abi Bakar. Dari Asma. Asma ini adalah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari Bakar radhiyallahu anhuma. Saya ulang, an Asma binti Abi Bakarin radhiyallahu anhuma, dari Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Qalat, beliau berkata, artinya di sini adalah Asma berkata, naharna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih kuda farosan, fa'akalnahu, dan kami memakannya. Makan apa tadi? Farosan, kuda. Di sini ya, Asma bin Abi Bakar ini beliau pernah menyembelih kuda dan Nabi Muhammad SAW ikut makan kuda. Berarti di sini kuda hukumnya halal. Yang keempat adalah kelinci. Kelinci ini hukumnya juga halal. Oke. Kelinci kamu lihat di situ, kelinci itu artinya arnab. Arnab itu artinya kelinci. Kelinci itu hukumnya halal. Yang keempat adalah keledai liar. Keledai liar itu bahasa Arabnya apa? Khimar. Dari sini kamu lihat di halaman 49 itu ada kata-kata khimar. Khimar yang liar, keledai yang liar. Keledai liar itu bahasa Arabnya adalah khimaril wahsyi. Ya, wahsyi. Di sini dari Abi Qatadah, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, fi qisatil khimaril wahsyi, tentang kisahnya keledai liar, fa akala minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memakan atau keledai liar sebagian dari dagingnya. Jadi sini fa'akala minhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah pernah memakan sebagian dari keledai liar atau khimaril wahsyi tadi. Kamu garis bawahi ya, khimar atau keledai liar bahasa Arabnya adalah khimaril wahsyi, garis bawahi. Khimar adalah keledai. Oke, yang kelima, sudah kelima, 6, sekarang udah belalang. Tadi di depan sudah saya bilang ya, sudah saya sampaikan ada 2 bangkai tadi ya yang boleh atau halal dimakan, yaitu bangkai samak, ikan, wal jarot, dan belalang. Nah, ini belalang juga hukumnya halal dimakan. Saya ulang. Ada beberapa binatang darat yang halal dimakan. Satu adalah jenis binatang ternak, bahimatul an'am. Yang kedua adalah jenisnya unggas. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan dajajan, artinya ayam. Nah, yang ketiga adalah kuda, bahasa Arabnya adalah farosan, kuda. Yang keempat adalah keledai liar atau khimaril wahsyi. Yang keenam adalah kelinci. Kelinci bahasa Arabnya adalah arnab. Kamu garis bawahi. Yang terakhir adalah belalang atau bahasa Arabnya adalah jarod. Jarodun itu adalah belalang. Ini jenis binatang yang hidup di darat yang boleh atau halal dimakan. Kita masuk ke binatang yang haram.
Kita tulis dulu IPK dari binatang yang haram. Oke, kita lanjutkan materi yang terakhir, yaitu mengenai binatang haram. Haram sendiri adalah tidak boleh. Berarti binatang haram adalah binatang itu tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh dimakan. Untuk IPK selanjutnya adalah jenis binatang yang haram. A yang diterangkan dalam Quran, B adalah binatang haram itu diterangkan dalam hadis. Kita satu-satu kupas. Masuk ke yang A, yaitu mengenai binatang haram tapi yang diterangkan dalam Al-Quran. Minggu yang lalu di makanan haram itu sudah ada. Di sini masuk juga kategori di situ mengenai binatang yang halal juga diterangkan dalam surat yang sama, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Di situ sudah saya sebutkan bahwasanya ada beberapa binatang haram yang tidak boleh dimakan. Kita ulang kembali, kita baca kembali surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat, diharamkan alaikum atas kamu, satu, maitah, bangkai. Nah, tadi sudah bilang. Semua bangkai haram kecuali dua tadi, ikan dan belalang. Baik itu bangkai ayam, entah itu kerbau atau yang lainnya yang sudah mati, yang tidak disembelih itu sudah dikategorikan bangkai, maka hukumnya haram dimakan. Bangkai apa saja, karena matinya karena tidak disembelih, itu berarti dia adalah dikategorikan bangkai dan tidak boleh dimakan. Sekalipun sebelumnya dia sehat, tapi karena tidak membaca basmalah, itu kategorinya bukan lagi binatang itu baik, tapi binatang itu hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi atau dimakan. Yang kedua adalah damun, adalah darah. Yang ketiga adalah walahmul khinzir, daging babi. Ya semuanya di babi, entah badannya, entah lemaknya, entah apa, semuanya yang ada di babi itu hukumnya adalah haram. Yang namanya haram, mau sedikit mau banyak, kalau makan tetap hukumnya adalah haram. Faqaliluhu au kasur, atau banyak, sedikit atau banyak, memakannya tetap haram. Yang keempat adalah wa ma uhilla li ghairillah. Binatang itu disembelih tidak menyebut nama Allah, atau pas nyembelih kok lali membaca bismillah, maka dikategorikan binatang itu bangkai, tidak boleh dimakan karena tidak membaca bismillah terlebih dahulu. Yang kelima adalah wal munkhaniqatu, matinya adalah mati karena tercekik. Ya. Binatang matinya tercekik. Artinya memang matinya karena sesuatu hal. Artinya di sini mati tercekik ya tanpa disembelih, berarti kan mungkin kecepet lawang atau mungkin kecepet apa saja yang membuat binatang itu mati dan tidak disembelih, maka itu haram hukumnya. Ya. Wal mauqudatu adalah binatang itu adalah matinya terpukul. Wal mutaraddiyatu, karena matinya adalah terjatuh. Wan natihatu, dan matinya adalah ditanduk oleh binatang lain. Wa ma akala sabu illa madzakaitum, dan binatang itu diterkam oleh binatang buas. Yang terakhir wa ma dzubika alan nusub, dan binatang itu disembelih adalah untuk berhala atau untuk sesajen atau untuk istilahnya untuk sifatnya musyrik atau menyekutukan Allah. Ya. Sudah saya sebutkan di surat Al-Maidah binatang 10 itu tadi hukumnya adalah haram, entah matinya karena tercekik atau sampai binatang itu diterkam atau ditanduk binatang buas. Bahkan yang terakhir tadi disebutkan binatang disembelih tapi untuk sesajen atau untuk hal-hal yang menyekutukan Allah, itu juga hukumnya haram. Yang kedua, jenis binatang yang haram adalah binatang itu kotor atau menjijikkan. Binatang yang kotor yang menjijikkan itu seperti apa di sini? Diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 157.
disebutkan juga dalam kemarin ya, makanan haram sudah makanan di depan kemarin bisa sebutkan wa yukharrimu alaihimul khaba'is, diharamkan bagi kalian itu semua yang khaba'is, itu yang kotor-kotor, keji, yang menjijikkan. Kamu lihat ya, pasti kamu tahu yang namanya binatang kotor itu seperti apa. Ya kayak lintah, nyamuk, cacing itu kan menjijikkan. Ya. Kutu, ular, ulat, semuanya itu yang menjijikkan, kotor, itu haram dimakan. Saya ulang ya, khaba'is artinya yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, itu hukumnya haram. Ya, jelas. Wa yukharrimu, diharamkan alaihim, atas kalian, itu adalah khaba'is, yang buruk, yang kotor, yang keji, menjijikkan pokoknya. Jenisnya tadi ya nggak seperti tadi ya, ular, luding seperti itu ya, lintah, nyamuk, cacing, kutu, seperti itu. Itu yang kotor ya, yang maksudnya yang terakhir adalah masuk khimar. Di sini adalah yang jinak dan begol. Khimar kampung. Wal khayla wal bigola wal hamira litarkabuha wa zinah. Wal khayl itu adalah kuda, wal bigol wal hamir itu keledai, litarkabuha agar kamu untuk menungganginya, wa zinah dan sebagai hiasan. Wa yahluku, dan Allah menciptakan ma la ta'lamun, apa-apa yang kamu tidak mengetahui. Ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, adalah mengenai binatang haram tapi diterangkan dalam hadis. Jadi mungkin dalam Quran itu ada yang belum diterangkan. Ini ada dasar yang kedua, di hadis dilengkapi lagi, diperjelas lagi jenis-jenis binatang lain yang mungkin belum diterangkan dalam Quran tapi diterangkan dalam hadis. Kita simak atau kita lihat di buku kalian, apa-apa saja sih binatang haram tapi diterangkan atau dijelaskan atau disebutkan dalam hadis. Satu, jenis binatang yang jelas haram adalah, kita lihat kalau kita ke kebun binatang, di situ kamu bisa lihat jenis binatang yang kira-kira buas dan bertaring itu apa. Nah, binatang yang buas dan bertaring ini hukumnya haram. Contohnya yang buas banyak, ada serigala, ada macan, ada singa, seperti itu. Itu buas. Banyakkan mereka memakan mangsanya atau sejenis binatang lain yang mungkin jinak, seperti mereka kan biasanya binatang buas ini mengincarnya, makanan buruannya adalah seperti ya, rusa atau kerbau atau sapi, seperti itu, atau seperti itu ya. Binatang buas kategorinya di sini adalah binatang itu bertaring. Sekarang kita lihat dalilnya di sini adalah kullu dzinabin minas sibai haram. Kullu, setiap dinabin yang bertaring. Nah, dzinabin itu yang mempunyai taring. Minas sibai, dari binatang buas, maka hukumnya haramun. Haram. Tadi ya, binatang itu bertaring dan buas. Ya, kullu dinabim minas sibai, kamu garis bawahi. Dinabim minas sibai, kamu garis bawahi, itu artinya mempunyai taring, minas sibai, dari binatang buas, maka haram untuk dimakan. Ya. Jenis binatang haram yang kedua yang diterangkan dalam hadis adalah jenis burung. Di sini bukan burung semuanya enggak, tapi pengecualian burung itu adalah memiliki kuku yang tajam. Sekarang kamu lihat di sekitar kamu, kira-kira burung yang mempunyai kuku tajam itu apa? Elang contohnya, apalagi Raja Wali, seperti hantu, seperti itu. Gagak, itu hukumnya haram dimakan. Mana dalilnya? Kita lihat di buku kalian. Di sini diterangkan dari hadis riwayat Muslim. Nahan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, melarang. Naha itu artinya melarang. Melarang apa? An kulli dzi mukhlabin, setiap segala sesuatu yang mempunyai taring. Mukhlabin itu taring. Minat toir, dari burung. Jadi burung yang mempunyai taring hukumnya adalah haram. Jadi nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam angkul lidhi
Mukhlabin minat toir. Mukhlabin kamu garis bawahi artinya taring. Minat toir dari burung. Burung yang mempunyai taring hukumnya haram. Contohnya tadi ada gagak, elang, raja wali, hantu dan lainnya. Jenis binatang haram yang ketiga yaitu binatang itu yang diperintah untuk membunuh. Apa sih binatang yang kita itu boleh membunuhnya? Contoh, di sini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh HR Muslim. Jenisnya apa saja binatang yang boleh kita bunuh? Itu jenisnya adalah ular. Ya. Terusnya apa? Gagak, tikus, anjing, burung elang itu masuk binatang yang boleh dibunuh. Ya, saya ulang. Khamsu fawasika yuktalna, ini ada jenis 5 macam binatang yang jahat hendaklah dibunuh. Nah, apa yuktalna itu apa saja ya? Fil khili wal haram, baik itu di tanah halal maupun yang hidupnya di tanah haram. Itu binatang tadi itu boleh dibunuh. Tadi sudah saya sebutkan yaitu meliputi ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung elang. Ya. Lanjut ke yang keempat, binatang yang boleh, tadi sudah yang boleh dibunuh, sekarang waliane binatang yang tidak boleh dibunuh. Kalau tadi yang boleh, sekarang dilarang membunuh. Apa sih binatang yang tidak boleh dibunuh? Nah, di sini disebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang. Melarang untuk membunuhnya. 1, dawab. Dawab itu apa? Semut. Kamu garis bawahi ya di halaman 51 yang atas, binatang yang tidak boleh dibunuh adalah 1 semut. Bahasa Arabnya adalah dawab. Lihat dalilnya ya, HR Ahmad. Lihat di situ ada 4 binatang yang tidak boleh dibunuh, meliputi dawab artinya adalah semut. Yang kedua adalah namlah. Namlah artinya tawon. 1 dawab artinya semut, yang kedua adalah namlah. Namlah adalah tawon. Yang ketiga adalah hudhud, masuk jenis burung. Burungnya namanya burung hudhud. Yang terakhir adalah wassurat, di sini adalah burung suroti. Nah, ada 4 jenis ini tidak boleh dibunuh. Saya ulang, 4 ini tidak boleh dibunuh adalah 1 semut, tawon, burung hudhud, burung suroti. Ini jenis ini nggak boleh dibunuh. Terakhir sekarang masuk ke 5 jenis binatang yang haram tapi diterangkan dalam hadis. Binatang ini hidupnya di 2 alam, ya urip di darat, ya bisa hidup di air. Ini apa saja ini? Kamu pernah lihat kura-kura? Ini bisa di darat juga hidup, yang banyu juga hidup. Apalagi yang bisa hidup di 2 alam. Bisa ular juga bisa hidup di darat, bisa juga hidup di air. Apalagi yang bisa hidup di darat adalah di air, buaya. Ini juga bisa di dua-duanya, di laut, di air ya bisa. Mereka yang hidup 2 alam itu hukumnya haram. Mungkin kamu bisa mencari contoh lain selain yang saya sebutkan yang bisa hidup di 2 alam. Gitu ya. Kata itu ya bisa juga di darat, bisa juga yang di air. Oke ya. Dalilnya tadi kita sebutkan mengenai hidup binatang hidup di 2 alam. An Abdurrahman bin Utsman, dari Abdurrahman bin Utsman, anna tabiban sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang tabib telah bertanya kepada Rasulullah difda, tentang kata yaj'aluha yang dijadikan sebagai dawa. Jadi mereka bertanya tentang kata yang dijadikan obat. Lalu Rasulullah menjawab, ya, fanahan Nabi melarang an qatliha, tentang telah melarang membunuhnya. Di sini sudah saya sebutkan bahwasanya hidup di 2 alam tadi seperti kata,
buaya, ketam, buaya, katak, dan kura-kura. Ini hidupnya di 2 alam. Binatang semua yang saya sebutkan itu hukumnya haram untuk dimakan. Itu saja mungkin pertemuan terakhir, ya mungkin syuting terakhir. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini nanti, baik itu pada binatang halal maupun binatang haram, ini perlu kalian pahami betul, karena nanti suatu saat saya dalam membuat soal itu biasanya saya membuat kisi-kisi, di dalamnya ada memaknai kosakata di sini karena ini banyak dalil. Makanya kamu tadi sudah saya sebutkan mana-mana yang kata-kata yang digarisbawahi. Kalau kalian mendengarkan penjelasan saya, apa artinya tadi yang saya sebutkan dan mendengarkan, menyimak dengan baik, insya Allah kamu akan bisa menjawab dengan benar. Karena kalau kamu tidak mendengarkan dan tanpa melihat buku, pasti kamu tidak tahu apa artinya farosun, apa artinya arnab, apa artinya dawa, apa artinya namlah, apa artinya hudhud. Semuanya itu sudah saya jelaskan di ini teman hari ini. Insya Allah jika kamu memperhatikan dengan seksama, insya Allah semua yang saya berikan dalam soal, insya Allah akan bisa menjawabnya. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang saya sampaikan. Seandainya ada kekurangan di sana sini, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.